Dalam video kelima saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kajian komprehensif cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama yakni ilmu rijal hadis, yakni adalah ilmu yang khusus mempelajari para perawi hadis, yaitu orang-orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang dan kredibilitas setiap perawi. Ilmu ini punya dua bagian utama. Yang pertama yakni ilmu tarikh ar-rijal, yaitu ilmu yang mengumpulkan data-data pribadi para perawi. Yang kedua yakni ilmu al-jarh wa ta'dil, yakni adalah ilmu yang menilai para perawi. Kata al-jarh artinya yakni cacat atau celah, yaitu penilaian menunjukkan kelemahan para perawi. Yang kedua yakni cabangnya yakni ilmu al-jarh wa ta'dil, yakni adalah ilmu yang dipakai untuk menilai kejujuran dan kekuatan ingatan para perawi hadis. Tujuannya adalah untuk memastikan hadis yang mereka sampaikan bisa dipercaya atau tidak. Ilmu al-jarh wa ta'dil ini seperti sistem rating untuk para perawi. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah alat utama untuk memastikan keaslian sebuah hadis. Tanpa ilmu ini kita tidak akan tahu mana hadis yang benar-benar berasal dari Muhammad SAW dan mana yang tidak dari Nabi Muhammad. Yang kedua yakni cabangnya ilmu gharib al-hadis, yakni adalah ilmu yang khusus dibuat untuk menjelaskan kata-kata yang aneh atau sulit yang berada dalam hadis. Kata-kata ini disebut gharib, yang artinya asing atau langka, karena jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat yakni ilmu al-asbab urud al-hadis, yakni ilmu yang mempelajari alasan atau sebab dibalik sebuah hadis. Ini bisa berupa sebuah peristiwa, pertanyaan dari sahabat, atau kondisi tertentu yang membuat Nabi Muhammad SAW bersabda. Yang kelima yakni ilmu nasikh wa mansukh, yakni secara bahasa nasikh berarti menghapus atau menghilangkan, sedangkan mansukh berarti yang dihapus atau yang dibatalkan. Sedangkan secara istilah yakni ilmu nasikh adalah suatu hukum syar'i yang datang kemudian dan menghapus atau membatalkan hukum yang sebelumnya, atau mansukh. Dalam konteks ini, nasikh berperan menggantikan atau mengkoreksi hukum sebelumnya agar sesuai dengan tuntunan zaman atau kondisi tertentu. Yang keenam yakni cabangnya ilmu al-mukhtalaf al-hadis, yakni ilmu yang khusus digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang terlihat saling berlawanan. Terkadang ada dua hadis sahih atau hasan yang seolah-olah bertentangan satu sama lain. Ilmu ini berfungsi untuk mencari cara agar keduanya bisa diselaraskan. Yang ketujuh yakni ilmu i'la al-hadis, yakni ilmu yang sangat mendalam untuk mencari penyakit tersembunyi dalam sebuah hadis. Penyakit ini adalah kelemahan yang tidak terlihat secara langsung, padahal bisa membuat hadis ini tidak sah. Meskipun dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi jika dikoreksi, ini terdapat suatu kelemahan yang ada dalam hadis tersebut. Jadi kesimpulan presentasi saya kali ini adalah ilmu hadis merupakan disiplin yang sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai cabang ilmu yang saling berkaitan untuk menjaga keaslian dan kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Setiap cabang memiliki fungsi dan peran tersendiri, mulai dari meneliti sanad, menilai kredibilitas perawi, menelusuri kontekstualnya hadis hingga memahami makna dan penerapannya. Sekian dalam video saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.